Baiklah, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pada soal yang A, hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Maka kita buat di jurnal penyesuaian yaitu yang pertama neraca saldo supplies yaitu sebesar $6.500. Maka kita kalikan 60%, maka kita buat di supplies expense yaitu 3.900 di debit dan supplies berada di kredit sebesar 3.900 di kredit. Yang B yaitu penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka atau unearned service revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Di neraca saldo, unearned service revenue itu 1.600 untuk 4 bulan. Maka 1.600 ini kita bagi dengan 4. Maka hasilnya yaitu 400. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian unearned service revenue yaitu $400 di debit dan service revenue yaitu sebesar $400 di kredit. Yang C yaitu penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Pada tanggal 3 Oktober 2021, terjadi transaksi membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Maka di jurnal penyesuaian yaitu 3 dikali 12% dan dikali 3.600, maka hasilnya 108 untuk 3 bulan. Nah, jadi 108 itu kita bagi lagi 3 bulan hasilnya yaitu 36 untuk 1 bulan. Maka interest expense-nya yaitu $36 di debit dan interest payable-nya yaitu $36 di kredit. Selanjutnya yang D, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000, namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Maka kita tulis di jurnal penyesuaiannya yaitu account receivable yaitu sebesar $1.000 di debit dan service revenue sebesar $1.000 di kredit. Lanjut soal yang E, yaitu penyusutan peralatan sebesar 3.000 per tahun. Maka kita buat di jurnal penyesuaian yaitu depreciation expense yaitu sebesar $3.000 di debit dan SSC debt equipment sebesar juga $3.000 di kredit. F, akun sewa dibayar di muka prepaid rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Maka di jurnal penyesuaian kita hitung yaitu 2/12 dikali 3.600, maka didapatlah $600 di rent expense yaitu $600.000 di rent expense di debit dan prepaid rent yaitu $600 di kredit. Lanjut ke yang G, terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar $1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Maka di jurnal penyesuaian kita buat yaitu salaries and wage payable yaitu $1.800 di debit dan salaries and wage payable sebesar $1.800 di kredit. Lanjut yaitu yang H, penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Maka kita buat di jurnal penyesuaiannya yaitu 1 dikali 2.400 yaitu prepaid insurance yang sudah ada di neraca saldo yaitu sebesar 2.400, maka kita kalikan 1/12.
maka didapatlah hasil $200 di debit pada insurance expense dan prepaid insurance, yaitu sebesar $200 di kredit. Setelah itu kita upload atau kita posting ke buku besar setelah melakukan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu supply expense. Supply expense yaitu sebesar 3.900 di debit. Lalu yang kedua yaitu supplies di kredit sebesar 3.900. Kita masukkan ke buku besar supplies. Lalu setelah itu yaitu unearned service revenue sebesar 400 di debit. Kita masukkan ke buku besar unearned service revenue sebesar 400. Setelah itu service revenue kita masukkan ke dalam buku besar sebesar $400 di kredit. Lanjut yaitu interest and expense yaitu sebesar $36 di debit. Interest payable sebesar 36 di kredit. Account receivable yaitu sebesar $1.000 di debit. Service revenue yaitu berkurang $1.000 di kredit sebesar $1.000. Depreciation expense yaitu sebesar $3.000 di debit.
Setelah itu ACC debt equipment sebesar $3.000 di kredit. Rent expense sebesar $600 di debit. Prepaid rent yaitu $600 di kredit. Salaries and wage expense yaitu 1.800 di debit. Selanjutnya yaitu salaries and wage payable sebesar 1.800 di kredit, kita masukkan ke buku besar. Kita buat di sini jurnal 2 dan di sini 1.800 dolar di kredit. Setelah itu yaitu insurance expense sebesar $200 di debit. Dan yang terakhir yaitu prepaid insurance sebesar $200 di kredit, kita masukkan ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita memasukkan ke buku besar, maka kita totalkan dan kita akan masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di jurnal penyesuaian tadi yaitu yang pertama supplies expense yaitu 3.900, kita totalkan salaries expense-nya. Terus supplies kita totalkan lagi. Menjadi $2.900. Lalu unearned service revenue kita totalkan. $1.200 di kredit.
Terus service revenue kita totalkan. $14.400 di kredit. Interest expense kita totalkan. $36 di debit. Setelah itu interest payable kita totalkan. Hasilnya yaitu $36 di kredit. Account receivable $3.500 di debit totalnya. Lalu service revenue sudah kita totalkan tadi, maaf. Depreciation expense kita totalkan. Yaitu $3.000 totalnya di debit. Terus ACC debt equipment kita totalkan. $3.100 di kredit. Rent expense $600 di debit. Prepaid rent $2.700 di debit totalnya. Salaries and wage expense salaries expense kita totalkan. Sudah, maaf, ini sudah ditotalkan sebelumnya. Lalu salaries and wage payable $1.800 di kredit. Selanjutnya yaitu insurance expense dan prepaid insurance. Prepaid insurance
2.200 di debit dan interest insurance insurance expense maksud saya itu senilai 200.